Syukur alhamdulillah, hari ini kita pada acara peresmian Masjid Alawi. Masjid ini dibangun, dicita-citakan, diimpikan oleh guru mulia kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Al-Attas sekitar 2 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasar jar wa ajma'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya amma ba'du. Sebelum kita memulai untuk membacakan sejarah Masjid Ba'alawi Kota Tarim, kebiasaan daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, beliau mengirimkan Fatihah, beliau mengirimkan doa kepada donatur, kepada yang telah membangun masjid yang telah meninggal dunia. Kita kirimkan Fatihah kepada nama-nama donatur yang telah membantu banyak dalam pembangunan ini masjid, dalam dakwanya Habib Muhammad, kepada Habib Muhammad, kepada almarhum Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas dari Jakarta, kemudian kepada Abdullah Subhan bin Abdul Qadir Singapura, dan gitu juga kepada yang telah membangun ini masjid yang telah wafat, yang telah meninggal. Mudah-mudahan min ahli jannah, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat mereka, dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Dan gitu juga para donatur-donatur yang telah membantu, yang mereka sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan wal afiat. Yang banyak masalah, mudah-mudahan Allah mudahkan masalahnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua hajatnya, semua urusannya. Ala hadhihi niyyah wa qul niyyah shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejarah Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim. Awal mula Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim Hadramut. Ini masjid yang sangat bersejarah di Kota Tarim, yang sangat bersejarah di Hadramut. Ini masjid yang pertama kali dibangun oleh anak cucunya Rasulullah SAW pada abad yang ke-6. Di masjid ini tidak dijalankan atau mengerjakan atau mengamalkan sesuatu kecuali yang muktamad para ulama. Kemudian Masjid Ba'alawi Tarim telah melahirkan banyaknya para ulama dan para wali Allah, dan juga Masjid Ba'alawi Kota Tarim sangat banyak para aulia dan para ulama yang telah sholat, yang telah melakukan ibadah di masjid tersebut. Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim itu mempunyai beberapa nama. Awal mulanya masjid bernama Masjid Bani Ahmad. Yang membangun adalah dari kalangan Bani Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu daripada Qudwi bin Ubaidillah, kemudian Sirajadi bin Ubaidillah, Kemusri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ketiga orang ini ketika masuk kota Hadramut, ketika masuk kota Tarim, mereka merencanakan untuk membangun sebuah masjid yang digagas, yang dibangun ketika itu, yang diketuai oleh Sayyidina Ali, Syekh Ali Khalaq Kasam bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Oleh karena itu terkenalnya Masjid Ba'alawi di Kota Tarim tersebut dibangun oleh Sayyidina Ali, Syekh Ali Khalaq Kasam, karena semua itu gagasan daripada beliau. Yang kedua, masjid tersebut
ada yang memberikan dengan nama Masjidil Ghaur, karena di masjid tersebut tempatnya al-auliya, tempatnya waliullah, tempatnya as-salihin. Mereka melakukan ibadah, mereka melakukan majlis-majlis. Bahwasanya masjid tersebut semisal Al-Faqihul Muqaddam, kemudian semisal Habib Abdurrahman As-Segaf, dan seluruh para aulia yang ada di kota Tarim. Mereka sholat tahajud, ibadah malam di malam hari di masjid tersebut. Ketika 1 jam sebelum subuh, mereka semua pada keluar masjid tersebut untuk kembali ke masjid masing-masing, karena mereka menjadi imam pada masjid masing-masing. Ketika jam 1 malam, ketika diteram, mereka datang ke masjid tersebut untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat tahajud. Karena kebiasaan tersebut, sehingga keadaan Masjid Ba'alawi ketika malam hari semisal siang, karena apa? Banyaknya yang melakukan ibadah, banyaknya yang melakukan sholat, sehingga malam hari tidak pernah dimatikan lampu karena banyaknya yang datang ke masjid tersebut. Dan yang kemudian, yang ketiga, masjid tersebut dengan nama yang dikenal sampai sekarang, yaitu Masjid Ba'alwi, karena dinisbahkan kepada Habib Abdullah Ba'alwi yang bernama lengkap Habib Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Faqihul Muqaddam bin Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat. Dinisbahkan kepada Habib Abdullah bin Habib Abdullah Al-Ba'alwi karena beliau sangat berperan penting daripada masjid tersebut. Beliau mengajar, beliau ibadah, beliau mewakafkan sangat banyak hartanya kepada Masjid Ba'alwi Kota Tarim. Beliau seorang yang sangat terkenal akan kedermawanannya. Di zaman tersebut banyak para habaib yang berjasa untuk masjid tersebut. Akan tetapi ada satu yang menonjol di antara yang lainnya, yaitu Habib Abdullah Ba'alwi. Dinisbahkan kepada beliau karena beberapa hal, di antaranya beliau mewakafkan tanah yang banyak untuk Masjid Ba'alawi. Kemudian yang kedua, beliau mewakafkan kebun-kebun puluhan hektar buat kemaslahan masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, beliau mewakafkan, memberikan uang sebesar 100.000 dinar disumbangkan untuk kemaslahan masjid tersebut. Pembangunan Masjid Ba'alwi yang ada di Kota Tarim, tanahnya diambil daripada Bait Zubair, mengambil tanah daripada tempat tersebut karena tanahnya kepastian akan halal tanah tersebut. Tanah tersebut tempatnya Sayyidina Ali Khalaq Qasam, dan jaraknya dari Masjid Ba'alawi Kota Tarim ke Bait Zubair lebih kurang 12 km. Tanahnya diambil daripada tempat yang sangat jauh. Itu semua karena perhatiannya beliau, kehalalannya untuk masjid tersebut. Masjid tersebut diperluas oleh Al-Habib Umar Al-Mahdar, dan beliau mengatakan bahwa bangunan ini akan terus ada, tidak akan rusak ila yaumil kiamah. Masjid ini akan makmur sampai hari kiamat. Masjid ini akan tetap makmur sampai hari kiamat. Sehingga tersebut penuh akan keberkahan. Tidak ada sejengkal lantai pun di masjid tersebut kecuali telah sholat atau sujud beribu-ribu wali Allah, beribu-ribu as-salihin yang sholat di masjid tersebut. Sehingga disebutkan Al-Imam Asy-Syawah menyebutkan Masjid Ba'alwi, orang yang sholat 1 rakaat saja, orang yang sholat 1 rakaat saja akan diberi keberkahan yang luar biasa. Yang masuk di situ tidak mungkin hancur secara sia-sia atau celaka, dan yang sujud di situ tidak akan pernah nampak malaikat-malaik, yaitu neraka. Di zaman tersebut Masjid Ba'alwi Kota Tarim ini masjid menjadi sentral di Kota Tarim. Kalau ada musafir, mereka langsung ditunjukkan ke masjid tersebut. Dan gitu juga para fuqara, karena masjid tersebut disediakan tempat istirahat sementara, dan gitu juga makanan, dan gitu juga obat-obatan secara gratis. Di masjid tersebut yang menjadi imam
dari Al bin Hamid yang keturunan dari Habib Abdullah Ba'alwi sekarang ini menjadi imam masjid tersebut, daripada putra Al Habib Hamid bin Muhammad Al bin Hamid, yaitu menantu daripada Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Disebutkan oleh para ulama mengenai tentang Masjid Kota Tarim, disebutkan Khaidir alaihi salam setiap asar hari Jumat di akhir bulan solat asar di Masjid Ba'alawi tersebut. Dan disebutkan juga di dalam kitab Syara'iyah, setiap Syekh Ali Khalaqah, setiap beliau solat dan ketika beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau terus mengulangi assalam tersebut. Saat dengar jawaban langsung daripada Habib Muhammad, daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban alaikassalam ya Syekh. Itu mulianya beliau, dan itu suaranya kan didengar beliau sendiri. Akan tetapi yang sholat jamaah bersama beliau, yang hadir di masjid tersebut juga ikut makan suara salam daripada Rasulullah SAW, sehingga beliau diberi julukan dengan Khalaq Kasam karena beliau membeli sebidang tanah dengan harga dan memberi nama dengan nama Kasam, mirip tanah mereka yang ada di Basrah, sehingga tanah tersebut menjadi sebuah desa sekarang dikenal dengan nama beliau, yaitu Khalaq Kasam. Dan Syekh Ali Khalaq Kasam meninggal di tahun 529 Hijriah. Semoga yang kita harapkan keberkahan, kelebihan, kemuliaan Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim, ada Masjid Ba'alawi ini, Masjid Ba'alawi di Simpang Ulim. Amin ya rabbal alamin. Masjid Ba'alawi di Simpang Ulim ini Masjid Ba'alawi kelima di dunia. Yang pertama adanya di Kota Tarim Hadramut, kedua adanya di Huraidah Hadramut, ketiga adanya di Singapura, keempat adanya di Jambi Indonesia, kelima adanya di Simpang Ulim Aceh Timur. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, beliau orang tua kita, guru kita, beliau sudah lama punya niat dan keinginan untuk membangun ini Masjid Ba'alawi agar kita bisa merasakan gimana keadaan Kota Tarim yang dikenal kota seribu wali dan tersebarnya agama Islam melalui para ulama-ulama daripada Kota Tarim tersebut ke seluruh penjuru dunia. Semisal yang kita kenal di Indonesia yang dikenal dengan Wali Songo, karena perhatiannya mereka, perhatiannya orang-orang soleh, perhatiannya ulama daripada negeri tersebut akan penyebarannya agama Islam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita bisa untuk ziarah mendatangi Kota Tarim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan gitu juga semoga kita mempunyai ikatan erat, ta'alluq hati kita dengan para ulama dan Kota Tarim tersebut, karena Aceh mempunyai hubungan yang erat dengan Aceh, mempunyai hubungan yang erat dengan Hadramut. Ulama-ulama di Aceh mempunyai komunikasi, hubungan yang erat dengan ulama-ulama Tarim. Salah satu bukti kita kenal yaitu Tengku di Anjung, Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih, dan banyaknya kebiasaan, tradisi, adat keagamaan di Aceh dengan kota tersebut. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang ini menghadiri majelis peringatan peresmian Masjid Ba'alawi Kota Tarim. Berkumpulnya para habaib, para cucunya Rasulullah, dan berkumpulnya para ulama Aceh, khususnya para abu dan ulama-ulama yang lainnya. Ini hajatnya beliau yang sudah lama, ini hajatnya beliau dari sebelumnya. Semoga ini persatuan dan hubungan yang erat dan baik para habaib, zuriyahnya Allah, para ulama-ulama, abu, abi, walid, tengku semuanya, mudah-mudahan diberikan istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas membangun masjid agar mendapatkan kemuliaan, keberkahan untuk beliau
dan keluarga dan masyarakat Simpang dan masyarakat Aceh dan umumnya untuk kaum muslimin sedunia. Semoga amal baik pembangunan Masjid Ba'alawi ini selalukan keberkahan dan dimudahkan semua hajatnya, dan semua yang membantu pembangunan ini masjid, baik dalam segi pikiran, tenaga, ekonomi, semoga Allah membalas dengan ribuan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk nasab beliau, agar kita lebih kenal, lebih mengetahui kepada beliau dengan bernasabkan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Al-Habib Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dari beliau sampai kepada Sahibul Ratib, dari nasab beliau sampai kepada penyusun Ratib Al-Atas, beliau yang ke-11, dan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dikenal akan menyusun Ratib Al-Atas, dan kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Sahibul Mirmad bin Syekh Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Muraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali bin Husain bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Fatimah Zahra bint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Attas, dan seorang putri Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Attas, dan juga menantu beliau Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, serta 4 orang cucunya beliau, Said Umar Al-Attas yang sekarang belajar di Jamiatul Ahqaf Kota Tarim, dan kemudian cucu beliau Syarifah Zahra Al-Attas, Syarifah Alawiyah Al-Attas, dan Said Ali Al-Attas. Semoga hajatnya Habib Muhammad, hajatnya guru kita, orang tua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga mudah-mudahan keluarga besarnya beliau mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau dalam berbicara kesalahan dalam berbicara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi